Dan untuk membahas lebih lanjut lagi terkait dengan kasus Kapolres Ngada ini, kita telah terhubung dengan Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, serta Komisioner Kompolnas 2022-2024, Profesor Albertus Wahyu Rudanto. Selamat sore Pak Wahyu. Selamat sore Mbak Sasa. Baik, kita kalau lihat terkait dengan berita AKBP Fajar ini, Kapolres Ngada ini sungguh mengagetkan ya. Bagaimana seorang polisi yang seharusnya menjadi pengayom dan pelindung rakyat, tapi nyatanya melakukan perbuatan yang sangat tercela. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Kompolnas menilai efektivitas pengawasan internal Polri dalam mencegah kasus yang terjadi seperti di kasus AKBP Fajar ini? Apakah sudah cukup ketat atau justru masih banyak sekali PR-nya untuk diperbaiki? Ya, terima kasih. Saya lebih yang kaget Mbak Sosa. Saya klarifikasi dulu, saya sudah selesai di Kompolnas, jadi sekarang posisinya sebagai akademisi di STIK. Ya, si Fajar yang panggilannya di waktu kuliah itu Lukman itu mahasiswa saya dulu. Ya, ketika dia masih kuliah. Ya, saya memantau ketika dia kuliah itu tidak ada kelainan-kelainan. Artinya biasa, bukan yang aneh-aneh lah. Tetapi kemarin ketika mendengar berita itu saya sangat kaget karena kalau lihat track recordnya secara performa kinerja kepolisian dia itu kategori yang bagus karena setelah di PTK dia dinas lalu sespim kemudian jadi Kapolres 2 kali. Nah, berarti kan ada yang tidak beres di sini kan. Nah, sebagai akademisi saya tentu melihat banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dilacak dan dicari jawabannya untuk nanti dicari penyebabnya. Yang pertama, mengapa sampai tidak tercium? Kedua, mengapa seseorang personil Polri dengan prestasi teknis kepolisian yang bagus bisa melakukan seperti ini. Yang ketiga, sebagai anggota Polri di mana doktrinnya adalah sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat melakukan hal yang perilaku menyimpang yang tidak selayaknya dilakukan oleh orang lain termasuk apalagi oleh polisi. Yang keempat, mengapa pengawasan secara detail oleh atasannya tidak terpantau atau oleh yang bergerak di SDM karena yang dilakukan kan tidak baru kemarin. Kalau lihat bahas pemeriksaan sudah banyak sehingga harusnya sudah tercium, sudah ada gelagat yang bisa dibaca. Nah, banyak pertanyaan mengapa ini saya kira harus dijawab, dicari lubang-lubangnya untuk kemudian bisa ketemu apa yang menjadi akar persoalan karena pengalaman saya 25 tahun ngajar di PTK itu kasus perilaku menyimpang nggak hanya terjadi pada Fajar ini, ada mantan Kapolres Ngada ini, tetapi sudah pada beberapa kasus terjadi. Artinya ada catatan penting bagi Polri bahwa harus ada keseriusan untuk melihat dinamika personilnya karena perilaku menyimpang itu sudah lagi bukan hal yang aneh terjadi di internal Polri. Itu saya kira yang poin penting yang harus dipahami oleh Polri karena yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada ini lalu berimbasnya bukan hanya ke persoalan pribadi dan keluarga tapi juga institusi. Ini saya kira yang harus diberi garis bawah yang tegas tuh Mbak ya. Baik. Lantas Pak Wahyu, jika Anda mengatakan bahwa sebenarnya kasus serupa ini sudah berkali-kali terjadi dan bukan hanya terhadap Fajar ya yang memiliki track record prestasi ya, tapi juga di dalam kasus-kasus lain. Pertanyaan saya, apakah jika wajar publik menilai ini ada menjadi bentuk kegagalan dalam sistem rekrutmen atau pembinaan di Polri? Karena berkali-kali terjadi tapi sampai dengan saat ini buktinya masih terus terulang. Seperti apa? Kalau disebut gagal, saya kira kita tidak bisa melakukan generalisasi terhadap apa yang dilakukan organisasi Polri. Karena sistem rekrutmen itu sudah sangat ketat. Apalagi terjadi pada Pak Fajar ini, dia kan dari Akpol. Akpol itu seleksinya sangat ketat sekali, mulai dari daerah sampai ke pusat dan tahapannya banyak sekali. Sehingga dalam pandangan saya ada proses-proses di tengah jalan ini yang ada lubangnya, artinya ada kelemahannya yang harus ditutup. Nah, karena begini, selama proses pendidikan kan si Fajar ini bagus terus, tetapi kenyataannya kan dia melakukan perilaku menyimpang. Berarti dalam proses yang dilakukan oleh Polri ini ada sesuatu yang harus dievaluasi dan harus diperbaiki.
Karena ini berbahaya Mbak, ini kalau dianggap ini hal yang biasa, nanti bisa terjadi pada pihak lain. Maka saya beberapa kali dalam kesempatan mengenai kasus ini minta sesegera mungkin ada tindakan tegas dan diekspos ke publik, sehingga yang pertama ada efek jera dan efek orang takut melakukan itu. Yang ketiga, organisasi terus melakukan ini. Informasinya kan sudah dinyatakan tersangka, tetapi sidang etik kan baru besok Senin yang dapat saya peroleh informasinya. Kalau pandangan saya untuk sidang etik, karena sudah ada gelar perkara, nggak perlu lama-lama, kalau perlu 1 hari langsung diputuskan saja, sehingga proses pidananya bisa langsung segera. Ini dalam pandangan saya. Jadi kalau disebut gagal, saya kira kita nggak bisa bilang seluruhnya gagal, tetapi ada titik-titik yang bisa menjadi gunung es. Karena ini kalau tidak diperbaiki, dia kemudian akan cair dan akan menjadi beban untuk organisasi. Baik. Nah, lantas Pak, jika Bapak menilai ada proses yang terjadi di tengah jalannya dan lubang-lubang yang ada di tengah jalan ini yang harus dievaluasi, diantisipasi. Pertanyaan saya, apakah di dalam sepanjang Bapak menjabat ya Pak sebagai Kompolnas, sepengetahuan Bapak, ada nggak evaluasi berkala yang dilakukan kepada seluruh anggota Polri, bukan hanya untuk mereka yang akan mengikuti pendidikan lanjutan saja, tetapi mungkin setelah berapa lama dievaluasi lagi, mungkin baik itu secara psikotes, psikologi, dan lain-lainnya, untuk melihat apakah mereka masih on the track atau seperti apa sebenarnya proses evaluasi ini dilakukan secara berkala di Polri? Untuk yang mau tes aja naik pejabatan atau seperti apa sih? Pengalaman saya waktu Kompolnas, kami memberikan kritik karena ketika proses rekrutmen bagus. Tetapi dalam perjalanannya ini tidak dilakukan secara berkala dan masif. Jadi banyak yang saya berlubang-lubang tadi Mbak, misalkan perilaku ketika dia sudah lulus itu kan ada yang namanya lingkungannya kan lalu masuk, selain lingkungan internal kan juga eksternal. Nah, proses ini bisa mempengaruhi proses perilaku seseorang, apalagi kalau dia sudah punya bibit perilaku menyimpang. Karena ketika dia di Akpol usianya kan masih 20-an, lulus SMA. Lalu ketika dia lulus kemudian dia kumpul dengan eksternal, ketika jadi perwira dia kumpul dengan lebih luas lagi, ini sangat berbahaya. Saya mempunyai pandangan tes psikologi itu harus dilakukan kepada semua personil dan secara berkala, tetapi juga harus ada kontrol ketat dengan pengawasan, karena tes psikologi ternyata masih juga ada lubang-lubangnya. Pengawasan inilah yang harus dilakukan, karena itu tidak bisa dilakukan sekedar formal, tapi harus ada semangat atau filosofi menjiwai dari pimpinan, sehingga apa yang terjadi di balik perilaku anggotanya itu terdeteksi sejak awal. Baik, jangan hanya di awal ya Pak kencangnya ya, tapi di tengah perjalanan dilepas begitu saja, karena rentannya justru di tengah jalan ya. Baik. Ya, nah kemudian ini banyak masalah soalnya ya. Ya, nah kemudian selain kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur ini, ada juga kan kasus narkoba yang menjerat AKBP Fajar. Tapi selain AKBP Fajar, tidak hanya sekali kita dengar anggota Polri terlibat dengan kasus narkoba. Catatan Anda terkait dengan ini, mengapa bisa berulang terus-terus terjadi? Apakah memang serentan itukah polisi untuk dapat terjun juga terkena narkoba karena mereka bersinggungan langsung, atau tidak adanya pengawasan? Justru ya udah banyak yang tergelincir. Pengalaman saya dan pengamatan saya, narkoba itu adalah hal yang paling menggoda anggota Polri. Di situ kalau seseorang anggota Polri mentalnya tidak kuat, dia tidak punya integritas, dan dia mudah tergiur dengan pengaruh lingkungan, akan mudah masuk. Jumlah anggota Polri yang terkena narkoba ini nggak hanya 1-2 Mbak, mungkin ratusan, mungkin bahkan yang perwira yang malah dipilih banyak sekali. Beberapa mahasiswa saya, dia sudah lulus PTIK pun, bahkan ini Kapolres melakukan narkoba, selalu alasannya karena tekanan tugas, karena lingkungan. Tetapi ada satu hal, ketika dia bertemu dengan para bandar, bertemu dengan para pengguna, bertemu dengan sindikat, itu godaannya sangat tinggi. Saya punya pandangan untuk alumni Akpol yang baru lulus sebaiknya jangan ditaruh di narkoba dulu. Dia harus punya mental yang kuat dulu, dan karena kalau begitu masih awal di narkoba, godaan ekonomi,
itu akan berpengaruh dan akibatnya ketika ekonomi ini sudah merasuk, dia akan tergoda juga sebagai pemakai. Nah, ini bahaya sekali Mbak kalau ini terjadi. Dan organisasi saya kira harus tegas karena kasus-kasus yang terlibat narkoba baik sebagai pengguna maupun menyalahgunakan kewenangan dengan terlibat dalam jual beli narkoba ini nggak sedikit Mbak soalnya. Betul sekali. Nah, lantas apakah untuk pembenahan dari internal Polri dalam kasus-kasus yang melibatkan anggota Polri yang terjerumus ke dalam narkoba ini perlu juga evaluasi secara berkala itu Pak? Karena kan Anda mengatakan seharusnya bukan yang muda-muda yang ditugaskan di kasus-kasus narkoba karena sangat rentan. Apalagi ini kata Anda paling menguji integritas dari anggota polisi tersebut. Seperti apa saran singkat Anda terkait dengan tugas di divisi narkoba? 1, evaluasi berkala, 2, pengawasan yang ketat, 3, keberanian untuk melakukan penegakan hukum kepada siapapun yang terlibat, apapun backgroundnya, misalkan dia anak pembesar atau dia punya background yang kuat, itu tegas. Ketika ada diskriminasi atau tebang pilih mengenai penegakan hukum terhadap perilaku narkoba yang terjadi, semua akan mencoba-coba untuk bermain di situ. Apalagi yang punya dalam tanda petik backing, dia akan berusaha untuk masuk ke sana. Sehingga 3 tadi, 1 selain secara rutin pengawasan, kemudian 2 pengawasan ketat dari atasannya, 3 kontrol dari lingkungan yang selalu dimonitor, dan 4 penegakan hukum yang tegas. Artinya kalau memang sanksinya PTDH, semuanya PTDH, nggak perlu ada banding, demosi dan sebagainya. Nah, ketika yang jelek-jelek yang katanya oknum, tapi kalau dikumpulkan bisa 1 batalion, itu disingkirkan, saya kira harapan masyarakat polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan itu nanti bisa terwujud. Ya. Baik, kita harapkan Polri dapat lebih serius dalam menangani kasus ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada institusi. Terima kasih Profesor Albertus Wahyu Rudanto, akademisi PTIK dan juga mantan komisioner Kompolnas telah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mas Soya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Direktorat Tindak Pidana